Berada di kawasan Istana Merdeka, lebih tepatnya saya berada di lapangan belakang Istana Merdeka. Dan pada pagi hari ini sekitar pukul 7:15, belum terlalu ramai, undangan masih mulai berdatangan, diiringi suasana musik-musik gamelan. Dan memang pada hari ini, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ulang tahun yang ke-71, ada sedikit hal yang berbeda bila dibandingkan dengan tahun lalu. Dari segi prosesi, tadi dari Farah juga sudah melaporkan bahwa akan ada aktivitas di Monas. Jadi saat ini mereka sedang bersiap untuk melakukan kirap atau arak-arakan membawa bendera merah putih dari Monas menuju ke Istana Merdeka. Dan ide ini ternyata datang langsung dari Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa bendera merah putih ini adalah bendera yang sangat istimewa, maka proses pembawaannya pun harus dilakukan dengan cara yang istimewa. Jadi arak-arakan di sana akan dimulai sekitar pukul 8.25 nanti menuju Istana Merdeka dengan cara berjalan, dengan ada kereta kencana, ada grup drum band juga, dari cavalry juga ada. Dan yang menarik lagi, selain dari prosesi pembawaan bendera, nanti juga akan ada prosesi lagi pada saat penurunan bendera, di mana bendera replika merah putih ini akan dikembalikan ke Monumen Nasional di sore hari nanti setelah penurunan. Dan kalau berbicara dari undangan juga ada yang sedikit yang berbeda. Memang pada proporsi masih seperti tahun lalu, yaitu 70% berasal dari masyarakat dan 30% berasal dari pejabat. Ini menurut pendapat Pak Jokowi, katanya kalau 30% pejabat itu sudah cukup, karena pejabat ini lebih sering datang ke acara-acara kenegaraan, lebih sering bisa datang ke Istana Negara. Tapi kalau masyarakat ini lebih jarang kesempatannya. Jadi ingin sekali memberikan kesempatan untuk masyarakat Indonesia supaya bisa punya pengalaman, bisa merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya, karena mereka lah yang akan melakukan pembaruan, atau mungkin anak-anak ini juga akan melakukan inovasi-inovasi terbaru untuk Indonesia ke depannya. Dan di antara 70% rakyat ini ada juga teladan dan inspirator pembangunan yang diundang langsung oleh Presiden. Ada sekitar 200 orang, diantaranya ada perawat, ada juga mahasiswa berprestasi, ada para juara-juara olimpiade, dan juga masih banyak background yang lainnya yang pastinya mereka punya sumbangsi tertentu mengabdikan hidupnya untuk melakukan sesuatu untuk Indonesia. Dan pada hari ini, pagi ini, saya juga sudah bersama dengan Kepala Kesekretariatan Presiden Bapak Darmansyah Jumala. Selamat pagi Pak Jumala. Pak, ini kalau melihat ramainya orang-orang yang sudah datang ke sini, melihat ke belakang, persiapannya gimana Pak? Persiapannya kita memang sudah sejak 2-3 bulan yang lalu mempersiapkan perayaan 17 Agustus tahun ini. Ya hari ini tinggal mengimplementasikan apa yang sudah kita rencanakan. Apa kendalanya yang paling sulit Pak untuk mempersiapkan upacara ini? Tidak kita sebut kendala ya, tapi semacam harus ada extra effort di dalam mengumpulkan atau mengorganisir peran serta dari berbagai elemen bangsa, berbagai lembaga kenegaraan, institusi kenegaraan untuk bersama-sama melakukan perayaan acara ini. Nah, memang tidak mudah mengumpulkan orang dari sekian banyak dan ribuan itu yang kita libatkan. Mungkin bukan kendala, tapi lebih membutuhkan extra effort. Ekstra usaha begitu ya Pak ya. Tapi memang sudah ada gladi resik berapa kali nih Pak untuk upacara ini? Gladi resik 3 hari, 2 hari gladi kotor dan 1 gladi bersih, dan semua sudah beres kemarin hari Senin. Jadi hari ini tinggal go show-nya aja. Oke, jadi kalau bicara soal perbedaan dibandingkan tahun lalu, itu selain arak-arakan ada apa lagi Pak? Dibandingkan dengan tahun lalu memang perbedaannya ada 2 aspek ya Mbak Zizi ya. Yang pertama adalah perbedaan dalam hal prosesi tadi. Yang kedua adalah perbedaan dari aspek partisipasi. Partisipasi seperti yang disebut tadi, partisipasi untuk tahun ini dan dibedakan dengan tahun-tahun sebelumnya, memang persentase masyarakat publik itu lebih banyak, yaitu 70%, sementara pejabat 30%. Nah, satu lagi ada yang bedanya. Bedanya adalah khusus untuk tahun ini, kita lebih banyak menyelibatkan anak-anak. Even anak SD dan anak TK. Kenapa tuh Pak? Begini idenya. Karena yang akan mengisi kemerdekaan ini, kita mengisi kemerdekaan bukan hanya untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan, tapi 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, sepanjang masa. Nah, anak-anak ini akan tumbuh dalam tempo 50 tahun ke depan adalah anak-anak ini. Siapa tahu anak-anak ini ada calon menteri,
calon presiden. Betul. Jadi ditanamkan ide-ide nasionalisme sejak dini, yaitu berpartisipasi dalam rangka merayakan kemerdekaan di istana. Karena ini anak TK dan anak SD. Itu idenya yang kita kembangkan dalam hal ini. Oke, ada bentuk keterlibatan lain nggak Pak dari anak-anak ini di acara ini? Umumnya mereka terlibat di dalam hal mengisi acara, acara pertunjukan seni kultural dan drum band. Jadi lebih banyak ke performance di depan Bapak Presiden nanti, baik pagi hari maupun sore hari. Oke, terakhir nih Pak Jumala, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bagaimana memaknai ulang tahun Republik Indonesia yang ke-71 ini. Ya, bagi istana sekarang adalah bagaimana kita merayakan kemerdekaan ini, sekaligus kita membuka ruang publik supaya publik bisa memaknai kemerdekaan bersama-sama dengan lingkungan istana, dan istana akan membuka diri di dalam hal mengajak masyarakat untuk berpartisipasi di dalam merayakan kemerdekaan ini langsung di Istana Merdeka. Jadi ada semacam menumbuhkan semangat patriotisme, nasionalisme di kalangan masyarakat menengah bawah, sekaligus anak-anak untuk merasakan aura kemerdekaan di istana sendiri. Oke, kalau gitu sekarang sudah pukul 7.20 ya Pak? Kita siap-siap mau ke Monas ini. Siap-siap mau ke Monas dulu, untuk akan berangkat pukul? 7.30. Oh 7.30 dari sana. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Jumala. Terima kasih Mbak Zizi. Ya, semoga sukses acara kita hari ini Pak. Terima kasih. Baik, itulah tadi wawancara saya dengan Pak Jumala, dan memang kalau misalnya berbicara mengenai agenda hari ini banyak sekali hal-hal menarik dan juga berbeda mungkin dibandingkan tahun lalu. Yang tidak kalah ditunggu-tunggu adalah penampilan dari flypast pesawat TNI Angkatan Udara berupa formasi tempur pesawat F-16 Fighting Falcon dan juga Sukhoi yang akan membentuk Arrowhead Formation di ketinggian 800 kaki. Dan ini didatangkan langsung dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin Pekanbaru, dan juga 3 Sukhoi 2730 didatangkan khusus dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Hasanuddin Makassar. Dan kalau tadi saya sudah bicara mengenai undangan 70% masyarakat yang hadir dan 30% pejabat, undangan 70% ini sebagian diantaranya adalah teladan-teladan bangsa dan juga inspirator pembangunan. Hari ini saya juga sudah kedatangan satu orang narasumber lagi, seorang inspirator pembangunan, masih muda sekali, dan saya langsung ajak untuk ngobrol-ngobrol bersama saya di sini, yaitu Syabrina Bensawan. Selamat pagi Syabrina, silakan duduk, silakan duduk. Saya dengar-dengar Syabrina ini masih muda sekali usianya. Usia berapa Syabrina? Saya umur 18 tahun. 18 tahun. Dan sebagai informasi, Syabrina Bensawan ini adalah seorang pendiri dari organisasi yang bernama Saab Shares, yaitu badan yang bergerak di bidang sosial yang memberikan bantuan untuk kaum duafa, panti asuhan, panti jompo tanpa mengenal suku, ras, dan agama. Betul Syabrina? Betul.